Instalasi bedah sentral melayani tindakan bedah mulut dan maksilofasial, baik operasi kecil, sedang, maupun berat. Instalasi rawat inap, instalasi rawat jalan dengan 8 poliklinik. 8 poliklinik terdiri dari poliklinik penyakit mulut, bedah mulut dan maksilofasial, prostodontik, periodontik, ortodontik, konservasi gigi, kedokteran gigi anak, dan poliklinik integrasi. Paviliun Pajajaran memiliki 7 klinik spesialis sesuai spesialisasi di bidang kedokteran gigi. Dan seluruh ruangan tindakan bertekanan negatif dilengkapi UV filter, extra oral suction, dan penyaring udara HEPA. RSGM Unpad memiliki 2 center yang terdiri dari Special Care Dentistry untuk pasien berkebutuhan khusus dengan fasilitas yang telah disesuaikan. Cleft Center menangani pasien celah bibir dan langit-langit dengan perawatan komprehensif. Instalasi farmasi. Instalasi radiologi kedokteran gigi dengan pelayanan foto 2 dimensi, dental periapikal, panoramik, sefalometri, TMJ, dan lainnya. Serta terdapat pelayanan foto 3 dimensi, yaitu CBCT. Laboratorium klinik. Laboratorium teknik. Instalasi promosi kesehatan dan hubungan masyarakat. Instalasi sentral sterilisasi, instalasi rekam medis. Instalasi pemeliharaan sarana. Dan fasilitas lain yang dimiliki RSGM Unpad, Student Lounge, ruang tunggu anak, vending machine, musola, area parkir, ruang laktasi, toilet difabel, ruang kompresor dan genset, dan ATM. RSGM Unpad melayani dengan sepenuh hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Ibu Bapak sekalian. Terima kasih atas kehadirannya pada acara sosialisasi Imedrek pada hari ini. Sebelum dimulai, Pak Direktur akan memberikan sedikit pengarahan. Dipersilahkan. Terima kasih Dr. Emma. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Prof dan Dok yang terhormat, warga Hospitalia RSGM Unpad. Izinkan hari ini kami menyampaikan sosialisasi tentang rekam medik elektronik. Jadi sesuai dengan aturan dari Kementerian Kesehatan, sebenarnya per tanggal 31 Desember 2023 kita sudah wajib rekam medik elektronik. Kemudian untuk sampai bulan Maret bulan depan, itu target dari Kementerian Kesehatan 50% dari kunjungan pasien beserta tindakannya itu sudah harus masuk ke dalam Satu Sehat. Dan nanti di bulan Agustus itu targetnya adalah 100% harus sudah masuk ke Satu Sehat, disertai dengan sanksi-sanksinya. Nah, oleh karena itu, kami dari RSGM sudah mensinkronkan rekam medik kita dengan Satu Sehat dari tahun lalu. Hanya kita ternyata ada permasalahan di pengisian rekam medik elektronik. Maka oleh karena itu kami mencoba melakukan beberapa terobosan. Salah satunya adalah
dengan membuat dummy rekam medik untuk koas dan residen. Jadi inilah yang kemudian sudah kita sosialisasikan beberapa minggu yang lalu. Jadi sekarang kondisi koas dan residen itu mereka telah mengisi dummy rekam medik. Nah kemudian nanti yang Prof dan Dok lakukan pada saat pengisian rekam medik di poliklinik itu adalah menyetujui apa yang mereka lakukan. Jadi mereka bisa diinstruksikan untuk mengkoreksi isian mereka. Kemudian nanti ada tombol persetujuan. Nah, bila tombol persetujuan itu sudah dokter klik, maka rekam medik itu otomatis akan beralih, akan diklaim sebagai dokter yang mengisikan. Jadi itu mungkin kemudahan yang tentu saja untuk para prof dokter kalau untuk mengisi satu persatu agak merepotkan. Nah ini berlaku untuk poliklinik. Sedangkan untuk rawat inap itu masih tetap harus dilakukan oleh dokter yang bersangkutan. Demikian pula untuk di COVID itu harus dilakukan oleh dokter. Ini yang akan kita kejar supaya nanti di akhir Maret semua proses sudah berlangsung, tapi tetap ada beberapa hal yang belum bisa untuk penunjang medik ya. Ini kita di farmasi untuk radiologi, kemudian laboratorium klinik ya, itu yang akan segera menyusul dan akan migrasi. Jadi sebenarnya fasilitas di aplikasinya sudah ada, tetapi kita harus sedikit kita dan juga mungkin nanti kita perlu waktu untuk dokternya. Jadi itu akan menyusul yang untuk penunjang medis. Nah, itu saja mungkin yang akan kita lakukan dan pada satu saat nanti segala macam isian yang selama ini diisi segala macam itu akan hilang karena memang target dari Kementerian Kesehatan dan yang harus kita ikuti kembali lagi berkas fisik atau berkas kertas terus beralih ke sistem elektronik. Saya mudah-mudahan bisa kita ikuti segera dilaksanakan karena dari sisi koas dan residen ini sudah saya pribadi juga sudah mencoba walaupun masih ada koas yang melakukan secara garis besar aplikasinya sudah berjalan. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Ketua Komkordik. Terima kasih Pak Direktur. Acara ini akan dipandu oleh Dr. Faisal. Dr. Faisal dipersilahkan dimulai saja. Baik, terima kasih kepada Ibu Emma selaku Ketua Komkordik atas kesempatannya. Prof dan Dokter izin untuk share screen. Pada kesempatan ini kita akan sedikit sharing mengenai pengisian medical record elektronik. Bagaimana peralihan dari dummy medrek yang diisi oleh mahasiswa ke medical elektronik yang milik DPJP. Nah, jadi pada prinsipnya Prof dan Dokter medical elektronik RSGM ini hanya memindahkan medrek fisik yang selama ini kita pakai dalam bentuk elektronik seperti yang dilihat di sebelah kiri merupakan bentuk medrek fisik yang selama ini biasa kita isi dan di sebelah kanan adalah bentuk adaptasi dari medical record RSGM yang telah dibuat dalam bentuk elektronik. Isinya mirip. Jadi yang hanya merubah kebiasaan yang tadinya biasanya kita tulis tangan, sekarang kita tulis di gadget atau di laptop. Ini merupakan tampilan menu medical elektronik yang ada di DPJP, sedangkan ini merupakan tampilan dummy medical elektronik yang diisi oleh mahasiswa. Isinya pun mirip dengan medical record fisik dan medical record yang versi DPJP. Nah, di sini kita bisa lihat dokter, jadi di sini ada nama mahasiswanya,
Kemudian di sini ada status approval. Jadi kalau dummy ini belum disetujui oleh DPJP, maka di mahasiswa akan terbaca status approval sebagai belum disetujui DPJP. Tapi kalau nanti Prof dan Dokter sudah approve, maka status ini akan berubah menjadi disetujui oleh DPJP. Nah, ini merupakan contoh hasil isian dummy medical record yang masuk ke dalam medical recordnya DPJP, Prof dan Dokter. Di sini kita bisa melihat begitu di menu tab assessment koas, di sini kita bisa melihat bahwa mahasiswa itu telah mengisi apa saja di dummy medical recordnya. Di sini contohnya mereka telah mengisi anamnesis, ringkasan pulang rawat jalan, masalah medis, pemeriksaan fisik, rencana tata laksana, riwayat alergi, dan odontogram. Tampilan yang ada di sini akan sesuai dengan isian-isian yang telah diisi oleh mahasiswa. Jadi kalau ternyata mahasiswa hanya mengisi anamnesis, maka tab yang lainnya tidak akan muncul di sini, Dok. Kalau dia hanya mengisi masalah medis, maka tab yang lainnya juga tidak ada. Ini merupakan contoh dari dummy yang sudah diisi lengkap, jadi semuanya muncul. Kemudian di sini juga dokter dapat melakukan penelaahan apa saja yang telah diisi oleh mahasiswa. Contohnya ini ditampilkan pengisian dari anamnesis. Tanggal pengisiannya, keluhan utama, riwayat keluhan tambahan, riwayat penyakit terdahulu dan pengobatan, riwayat penyakit keluarga, dan riwayat pekerjaan sosial dan ekonomi. Jadi ini contoh pengisian dari 4 pokok pikiran di anamnesis. Kalau ternyata hasil isian mahasiswa ini sudah sesuai dengan regulasi, sudah baik, maka dokter tinggal melakukan klik di ubah status approval ini menjadi disetujui. Maka nanti di medical record mahasiswa akan berubah menjadi sudah disetujui DPJP dan isian assessment koas ini akan langsung berpindah ke medical recordnya DPJP. Untuk pasien baru, maka yang diisi adalah 3 poin ini, Prof dan Dokter, asesmen awal medis, edukasi terintegrasi, dan odontogram. Selain itu, asesmen awal medis juga diisi oleh kita apabila ternyata ditemukan temuan baru atau pasien ternyata telah berkunjung ke RSGM lebih dari 1 bulan yang lalu. Jadi baru datang lagi setelah 1 bulan, maka kita isi asesmen awal medis lagi. Sedangkan untuk pasien kontrol atau pasien lama, yang wajib diisi adalah CPPT, edukasi terintegrasi, dan odontogram. Perbedaannya hanya itu saja. Untuk pasien baru yang diisi adalah asesmen awal medis, yang tadi contohnya. Untuk pasien lama atau kontrol yang diisi adalah CPPT dengan menu SOAP IE. Berikut merupakan contoh dari odontogramnya. Nah, supaya lebih mudah untuk dibayangkan, kita langsung ke demo ya, Prof. Dokter ya. Nah, ini merupakan tampilan dari medical record milik DPJP. Seperti biasa, kita tinggal masuk ke pilihan medis, antrian pasien. Oh, maaf. Ternyata harus login ulang. Nah, seperti biasa di menu medical record ini, kita masuk ke menu medis, antrian pasien. Nanti di sini akan ada daftar pasiennya. Patri, mohon untuk dibantu dimasukkan pasien daminya.
Sudah dok, kan itu daftarnya kemarin, jadi ke total kunjungan aja ke Total total kunjungan. kemarin. Oke, tanggal 27 ya berarti ya. Iya dok. Nah, ini merupakan contoh. Jadi kalau ada mahasiswa itu, Dok, saat melakukan pengisian dummy medical record elektronik, maka dia akan menginput nama DPJP yang sudah berjaga. Jadi mohon dokter-dokter apabila pada hari berjaga di poliklinik ternyata nanti berhalangan hadir, mohon menginformasikan ke perawat, pekarya, atau ke bagian pendaftaran untuk di-switch nama dokter dengan nama dokter penggantinya. Karena nanti mahasiswa akan menginput nama DPJP di dummy medical elektroniknya yang akan langsung terlink dengan medical record milik DPJP. Setelah mahasiswa menginputkan nama DPJP, maka nama pasien tersebut akan langsung masuk ke medical recordnya milik DPJP seperti ini. Ini merupakan contoh pengisian untuk pasien lama dan pasien baru. Saat ada pasien, mahasiswa lapor untuk ACC, silakan untuk diverifikasi nama mahasiswanya, diverifikasi nama pasiennya. Setelah sesuai, tinggal diklik periksa, akan langsung masuk ke menu medical record pasien tersebut, kemudian diklik assessment mahasiswa ya dok ya. Di sini akan langsung muncul isian dari medical record yang diisi oleh mahasiswa. Di sini dapat dilihat mahasiswa tersebut telah mengisi CPPT, odontogram, dan form odontogram. Ini merupakan contoh isian dari pasien lama atau pasien kontrol. Kalau sudah sesuai, maka dokter tinggal melakukan approval, diklik ubah status approvalnya, kemudian diklik setuju, maka status yang tadinya belum disetujui akan langsung berubah, sudah disetujui. Dan menu ini akan langsung berpindah ke CPPT milik dokter. Bisa dilihat di sebelah kanan di sini, Dok. Pengisian SOAP-nya. Nah, berikutnya kita ambil contoh dari pengisian pasien yang baru. Nah, untuk pasien baru, tampilan menunya lebih banyak karena isi anamnesis itu lumayan, isi asesmen medis itu lumayan banyak juga. Jadi dokter harus periksa satu persatu. Pertama diperiksa apakah pengisian anamnesisnya sudah sesuai, kemudian diperiksa ke masalah medisnya sudah diisi atau belum. Diperiksa juga apakah ini auto atau allo anamnesis. Diperiksa diagnosisnya kayaknya lupa terisi ya. Di sini adanya diagnosis banding, nanti dicek diagnosis dan diagnosis bandingnya. Pemeriksaan fisiknya apakah sudah diisi atau belum, keadaan umumnya bagaimana, kondisi ekstraoralnya bagaimana, kondisi intraoralnya bagaimana. Kemudian rencana perawatannya sudah diisi atau belum, riwayat alergi, form odontogram, dan odontogramnya. Kalau sudah sesuai, dokter tinggal melakukan klik approval, maka ini akan langsung berpindah ke menu medical recordnya milik dokter. Bisa dilihat di sini, asesmen medis, bisa dilihat di paling bawah, anamnesis misalkan. Nah, yang tadi diisikan oleh mahasiswa sudah langsung berpindah ke bawah. Kemudian contohnya tadi masalah kesehatan, sudah bisa langsung dilihat di bawah juga. Riwayat alergi bisa kita lihat juga. Kemudian odontogramnya sudah diisi atau belum bisa kita lihat juga. Nah, ini contohnya pengisian odontogram pada gigi satu-satu. Nah, selanjutnya dok, setelah melakukan
approval ini, maka kita bisa mengizinkan mahasiswa untuk melakukan tindakan. Setelah tindakan selesai dilakukan, seperti biasa mahasiswa akan melakukan pelaporan tindakannya untuk melakukan ACC, maka tugas DPJP selanjutnya adalah mengisi tindakan. Jenis tindakannya sebaiknya diisi oleh DPJP, namun apabila dokter berhalangan tidak dapat mengisinya, maka dapat didelegasikan ke pekarya atau perawat di poliklinik. Tindakannya tinggal diisi saja, yang bagian atas dikosongkan, yang ini diisi misalkan penambalan. Nah, di sini sudah ada kode penambalan. Untuk pasien residen diisi dengan kode kelas 2B. Untuk mahasiswa koas diisi dengan kode kelas 3. Setelah sesuai, tinggal dilakukan pengisian DPJP-nya, nama perawatnya, nama mahasiswanya, kemudian kita simpan. Contohnya seperti ini, kemudian disimpan. Nah, maka nama tindakannya akan terekod di bawah. Setelah dilakukan pembayaran, ini akan berubah menjadi berwarna hijau dan statusnya berubah menjadi sudah dibayar. Nah, karena di medical record milik DPJP ini terkait dengan input tindakan, kemudian terkait dengan pembayaran dari mahasiswa ke RSGM, maka kami mohon dokter dan prof sekalian untuk tidak memberikan username dan password kepada mahasiswa. Untuk tindakan pencegahan, khawatirnya nanti ada mahasiswa yang iseng untuk menambah-nambah tindakan yang sudah dilakukan, atau untuk menghapus status tindakan yang telah dilakukan supaya tidak dilakukan pembayaran. Jadi username ini mohon di-keep oleh dokter. Kalau nanti dalam pengisian akan dibantu oleh mahasiswa, silahkan dibuka medical record DPJP-nya, namun pengisian username dan password-nya diisi sendiri oleh dokter. Oke, demikian mungkin dari saya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Sebelumnya pengisian dummy ini sudah dilaksanakan uji coba di klinik integrasi. Alhamdulillah selama ini sudah berjalan dengan baik, meskipun memang selama masa uji coba tersebut masih terdapat beberapa kendala yang harus kita hadapi. Namun secara umum mahasiswa sudah bisa menjalankan dan DPJP pun sudah bisa menjalankan. Mangga, Dokter Ida. Terima kasih atas penjelasannya. Mau tanya, ini sudah kompatibel dengan PPDGS juga kah? Ya, baik, terima kasih dokter. Saya dengar kabar juga ternyata instalasi ortodontik merupakan salah satu instalasi poliklinik yang terdepan untuk uji coba ini ya dok ya. Dapat informasi dari dokter Ani untuk koas katanya sudah berjalan juga. Bukan untuk koas, untuk PPDGS, untuk Ya, residen. untuk Gimana? residen, iya betul. Jadi dummy medical record elektronik ini digunakan untuk mahasiswa koas dan residen dok, dua-duanya. Mereka harus mengisi dulu dummy-nya, di-ACC-kan ke DPJP, baru dilakukan approval. Oh ya ya, tapi tidak berisi tindakan-tindakan orto ya sepertinya ya. Tindakan orto juga sudah ada dok di Masukkan list aja ya. tindakannya. Sudah ada, Oh, tinggal diketik aja, tinggal di input. oh baiklah. Ya ya, terima Ya, kasih. sama-sama dok. Dari dokter Gita atau dokter Andriani mungkin yang sudah mencoba dummy di polikliniknya, apakah selama uji coba ada kendala atau baik-baik saja? Ya Dokter Faisal paling kemarin tuh kendalanya karena belum tahu ya, jadi pas ganti tuker jaga itu pas misalnya saya ganti dokter Elih gitu, nah pas tuker jaga tuh namanya masih dokter Elih,
Nah, ya Jadi di betul, akun betul. saya nggak ada pasiennya, daftar pasien. Nah itu nanti kita kalaupun misalnya ada ganti jaga, berarti kita menginformasikannya ke siapa? Bisa Perawatnya diinformasikan kemana? ke perawat, pekarya, atau ke pendaftaran, dok. Nanti akan langsung di-switch nama DPJP-nya oleh DPJP yang berjaga. Perawat yang di mana nih? Yang di ortodontik, di Oh asesmen keperawatan. di asesmen. Oke. Iya, Ya berarti harus konfirmasi ya supaya pasiennya masuknya ke kita ya. iya betul. Nanti kalau nggak diganti, dokter nggak bisa ACC. Listnya nggak masuk ke medrek dokter. Ya, Dokter Faisal. Sama-sama, dok. Dokter Budi, silakan, dok. Terima kasih Dokter V. Ini mau nanya Dokter V, kalau untuk username dan passwordnya tuh dikasih atau sama dengan yang absen ya? Nah, ini bagiannya Patri nih sepertinya nih. Bagaimana Patri? Masih sama aja dok yang absen Oh, masih sama ya? sama Jadi yang nggak ini. usah ada yang baru ya. Betul, Dok. Terus ini Dokter V, itu kan di kolom tadi saya lihat tuh diagnosanya kan berdasarkan ICD-10 ya. Itu nanti pada saat kita milih, halo, Ya, silakan, dok. Terdengar, dok. kayaknya mati ini. Halo, Kedengaran, dok. internet. Masih on, dok. Ya, internetnya. Enggak, masih ada. Halo, Ya, dokter Budi, silakan. Masih kayaknya terdengar. halo Dokter V, dengar Ya, Dokter ya. V? Ya, Kedengeran. ya, Silakan. maaf tadi internetnya nggak stabil. Untuk diagnosanya itu kita pilih sendiri atau diketik? Itu kan tadi berdasarkan ICD-10 ya. Ya, Jadi berarti kita harus ngikut ICD-10 yang ada ya, yang di listnya. Atau ya sudah di betul. input listnya, jadi kita tinggal klik aja gitu. Itu sudah ada listnya, dok. Jadi nanti dokter misalkan gingivitis. Begitu dokter mengetikkan GIN, sudah ada pilihan opsinya. Nah, termasuk juga tindakan ya. Kalau tindakan di ICD-9, dok. Iya, ada listnya gitu. Sudah ada Nah, listnya juga. Tinggal oke. dipilih-pilih nanti. Nah, satu lagi Dokter V boleh ya. Kalau seandainya kita sudah approve, misalkan terus ada yang harus kita tambahkan gitu, atau ada kita edit, masih bisa Kak Dokter V? Nah, bagian Patri lagi ini sepertinya nih. Bagaimana Patri ini? Jadi ada dua cara dok buat ngeditnya. Yang pertama kalau misalnya sebelum di approve itu dokter bisa nyuruh koasnya aja atau ada mahasiswanya aja untuk ngeditnya di aplikasinya sendiri gitu di aplikasi mahasiswanya. Tapi kalau misalnya emang udah terlanjur di approve, nanti dokter tinggal ke formnya aja yang mana yang mau diisi, yang mana mau diedit. Nanti ada tombol kayak tombol pensil untuk ngubahnya gitu dok. Jadi Oh, masih ada ya berarti ya. Oke, udah di oke. approve atau belum di approve masih tetap bisa diedit dok. Oke. Oke, baik. Terima kasih Dokter Budi. Berikutnya dari Dokter Gilang. Mangga, Dokter Gilang. Ya, terima kasih Dokter Pri. Saya bisa ya, saya salah, Pak. Saya dulu ya, Oke, karena udah lupa ingat soalnya kemarin waktu jaga integrasi, jadi nggak sekarang lupa lagi. Ini betul ya? Betul, dok. Ini Ah, yang mobile. Kalau yang DPJP enaknya masuk ke versi website, dok. Yang oh, rsgm4.periksa.tech. jadi masuknya ke Nah, RSGM ya? betul. RSGM Unpad. Aha. Digabung, dok. RSGM Unpad. Oh, nggak pakai titik Nggak ya? pakai titik, Atau dok. nggak bisa di chat ya di chatbox, putar Oh di iya, chat mangga, inbox dok. biar langsung saya klik aja. Nah, ini kita langsung hands on aja ya, Dokter C, bukan. Mangga, dok. Soalnya nanti siang saya jaga integrasi juga. Nah, mangga, dok. Sudah di-share alamat webnya. Nah, ya. Oh, jadi langsung ke sini, jadi langsung ke ini web base ya. Web-based, betul. Oke, masuk. Oh, langsung ke sini. Nanti ada Dulu ya. tab asesmen mahasiswa, dok, yang baru tuh. Oh, berarti tuh kan untung aja saya konfirmasi dulu kalau nggak keyword nih.
Nah, bener ini ya. Nah, betul, betul, Dok. Oh, ininya beda ya, tampilannya berubah ya. Betul, lebih Datanya enak, Dok. berubah. Oh, udah berubah lagi sekarang. Tapi sistem kerjanya sih masih seperti kita dulu itu kan, cuma tampilannya aja kayaknya lebih friendly use ya. Betul, betul, Dok. Dari sini baru kita lihat ke klinik integrasi gitu kan. Di atas yang medis, Dok. Oh, oke. Medis. Antrian medis Di yang periksa medis. Dokter Faisal, Oh, Dokter Faisal ini bisa masuk antrian, klik antrian juga langsung kelihatan Dokter Faisal. Oh iya, di bawah bisa, Dok. Di paling bawah itu ada antrian pasien, bisa paling terlihat juga. bawah. Nah, Hmm. yang penting mahasiswanya sudah menginput nama dokter, maka nanti di bawah itu sudah ada antrian Oke. pasien untuk ke dokter. Nah, di Oke, sini, Dok, kalau gitu antrian nanti pasiennya. kalian saya jaga. Nah, ini ya. Ini ya. Ini total pasien dokter Fai. Di bawah lagi, Dok. Mana udah paling bawah. Oh, ke atas Diklik lagi aja mungkin. antrian pasien dokter V yang di atas. Yang di atas. Nah, ada masternya nih Nah, ada kebetulan, antrian alhamdulillah. pasien. Diklik aja dokter Gilang antrian Oh, pasien ini tuh. Oh, ininya layarnya gitu. Itu dikit lagi scroll ke bawah. Nah, itu. Oh, ini. Bukan, Dok, di layar yang di tengah, yang besar, terus scroll ke atas, nanti ada antrian pasien, tulisan antrian pasien. Di atas, nah itu, di atas kartu cuaca. Ini. Antrian medis. Mana Di layarnya, di kolom yang besar, Dok, yang di tengah, di bawahnya tulisan dokter Gilang Yubiliana. Selamat pagi, di bawah selamat pagi. Di bawah selamat pagi. Antrian Oh, medis. ini. Nah, betul. Ya. Ini. Oke. Nah, dari sini. Nah, nanti akan ada di itu kolom-kolom pasien yang ditujukan ke dokter. Oh, oke. Ya. Nanti kalau gitu tinggal langsung install aja nanti siang ya. Ya, Sama betul, Dok. pas lagi jaga gitu ya. Betul, Dok. Oke. Oke, ya. Terima kasih. Mangga sama-sama, Dok. Semoga lancar nanti siang, Dok. Ya, mana dulu. Sami-sami, Dok. Berikutnya Dokter Ina, mangga Dokter Ina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dokter Faisal. Maaf mungkin Waalaikumsalam, offline Dok. aja. Mau tanya, mulai kapan ini wajib untuk mulai dengan Medrek ini? Harapannya sih kita mulai tanggal 1 Maret, Dokter 1 Ina, Maret. kalau 1 Maret. direksi mengizinkan. Ya, jadi harapannya 1 Maret. Jadi kita mungkin akan uji coba. Jadi mungkin ya masih latihan gitu ya. Ya Nah, seperti betul. dokter bilang barusan kan latihan, kan hari ini saya tidak bisa latihan seperti dokter bilang barusan. Jadi kalau ada pasien kita mungkin akan coba-coba gitu. Jadi harus udah mulainya sebetulnya 1 Maret gitu ya, Dokter Faisalnya. Jadi dari sekarang mulai-mulai nggak apa-apa ya, kita coba-coba gitu ya. Mangga, Dok. Nanti Dengan saat berjalan pastikan akan banyak kendala, akan ya, banyak adaptasi. mohon. Silakan kalau ada kendala, Prof dan Dokter sekalian untuk menghubungi, boleh ke saya, boleh ke Patri sebagai tim IT. Ya, kalau mahasiswanya dari sekarang sudah mulai juga melakukan pengisian ke Medrek ini, daminya itu. Mahasiswa sudah mulai Sudah dilakukan mulai ya? sosialisasi, Dok, betul. Iya, sudah mulai juga. melakukan juga. Oh ya, jadi dosen juga sudah bisa mulai melakukan uji coba lah mungkin gitu ya. Betul, Dok. Mangga, atur nuhun informasinya, Dokter Faisal. Sama-sama, Jadi Dokter prinsipnya Ina. mungkin kita tuh dosen sekarang harus bawa laptop terus ya, Dok ya. Betul, Dok. Enaknya bawa laptop, kalau dari handphone nggak kelihatan, Dok, kecil. Nah, kalau selama ini Kemudian, kan kalau ada keperluan bawa, kalau nggak ada keperluan kita nggak bawa gitu ya, nggak bawa laptop. Jadi kalau sekarang kalau kita jaga harus selalu bawa gitu. Jadi kita buka lewat laptop sendiri ya. Dengan sebetulnya di RSGM sudah menyediakan tablet, Dok. Sudah disimpan di setiap poliklinik. yang di Ada depan tablet. perawat itu ya. Ya, betul. Nanti mungkin dokter bisa menghubungi perawat asesmen Perawatnya. keperawatan untuk Betul. meminta tabletnya. Oh, mangga. Di Bu Yuni, Dokter Ina.
Bu Yuni, oh mangga hatur Ya. nuhun Oh, yang informasinya. di itu kalau Terima kasih Dr. diintegrasi, Faisal. diintegrasi. Sama-sama. Untuk diintegrasi, sementara masih Dokter, pakai komputer, dokter Dokter Gilang? Fei, Ada komputer yang di meja itu? ya. Nah, soal si komputernya itu, tapi nggak tahu kalau saat ini ya, waktu saya integrasi kemarin itu, komputernya maksudnya ada kendala sama sinyal internetnya. Hmm. Sinyal Oh internetnya iya ya. bypass gitu. Jadi kadang waktu yang terlalu kita bisa integrasi itu, kadang udah entry itu loh, udah entry-nya, terus lo bisa save hilang dari awal lagi gitu. Oh iya Jadi ya. waktu itu, apalagi saya kan selalu jaganya tuh dari siang ke sore, mungkin karena cuaca juga dan underground integrasi kita kan di bawah itu kan nggak nyampe sinyalnya. Nah, udah pernah disampaikan juga di grup ya, kan kayaknya kalau di grup kayaknya saya yang paling cerewet ini, karena ketika saya ngerjain hilang terus dari awal lagi. Jadi saya pikir ibu ini penuh dengan administrasi ya, Iya betul. tambah administrasi setelah cinta, sister, sekarang ini lagi gitu kan. Nah, kan kita ya, kalau saya prinsipnya saya nggak mau bawa PR ke rumah dong, karena nanti kalau bawa PR ke rumah, kerjaan utama saya di rumah juga jadi terganggu. Nah, tapi nggak bisa diberesin juga gitu loh kemarin itu. Tapi semoga lah hari ini, siang ini kita lihat ya reportnya gimana, pengusaha dan bagaimana. Tapi kendalanya kalau yang di bawah itu, satu visinya kemarin kan ada kendala, itu udah diperbaiki atau belum saya nggak tahu. Yang kedua sinyal, masalah sinyal. Ya, Bukan baik, Dok. berarti kita nggak mau ngasih tethering dari kita ya, bukan ya, maksudnya bukan nggak mau saya sharing tethering, tapi kan memang bukan pada tempatnya gitu loh kalau kata saya. Nanti saya report ya, mungkin kalau saya report banyak cerewet ya. Baik, mangga dokter. Di terkendala-kendala sinyal, mangga dok. Dokter Faisal, Mohon dok, mangga dok. Dokter Faisal izin. Ya, Dokter Gilang, untuk yang seri sekarang ya, kebetulan saya juga jaga di integrasi. Kalau saya anjurkan sih, nanti dokter jaga besok mempergunakan device-nya, tab yang disediakan oleh RSGM, dok. Jadi, boleh Mbak. Jadi diintegrasi dokter kos ya terbang betul, Pak Direktur punten. Jadi yang pakai sekarang tab yang disiapkan RSGM, dok. Oh, jadi bukan lagi PC Ya, ya jadi sekarang nanti ya? dok pakai tab yang iya, sudah iya. disiapkan oleh Enggak, Mbak. RSGM. Jadi kita sekarang sudah tidak pakai PC semuanya, dok. Kita sudah beli Oh, tab mantap. untuk di seluruh poli gitu. Kurang lebih. Ya, enggak dokter kos. Nanti saya coba lihat langsung ke lokasi. Atur nuhun Pak Direktur. Mudah-mudahan menjadi lebih lancar ya dok ya setelah diganti ya dok. Amin. Amin. Oke. Berikutnya dari dokter Ani, mangga silahkan dokter Ani. Nah, dokter Ani sudah uji coba juga nih kemarin di orto nih. Bagaimana dokter Ani? Iya, terima kasih Dokter Fei. Alhamdulillah sih mahasiswanya udah mulai paham juga ya, udah mulai input juga data-datanya semua ke Dami itu. Jadi saya buka akun saya untuk yang ACC awal itu dia memang meng-ACC-kan kunjungan pertama pengisian status. Itu lancar, langsung ada keluar tombol ubah status approval ya Dokter Faisal yang warna biru. Nah, untuk yang pasien kelima kalau nggak salah dia tuh CPPT kunjungan lebih dari 1, jadi kunjungan berikutnya. Awalnya sempat nggak masuk tuh si data CPPT itu. Ternyata setelah ditanyakan ke Kang Tri, perbedaan antara asesmen awal dengan CPPT, mahasiswa itu harus masuk dulu ke asesmen awal untuk memasukkan nama mahasiswanya. Tapi dia tidak mengisi asesmen awal, langsung mengisi CPPT-nya. Kemarin sih kendala yang dihadapi di lapangan itu seperti itu, yang pertama. Yang kedua, memang sinyal ini tricky ya Dokter Faisal ya. Kalau boleh sih disiapin dulu sama mahasiswanya si tab itu untuk masuk ke
si pintas Unpad. Kadang bisa, kadang enggak gitu ya. Jadi lama gitu untuk menentukan si wifi-nya aja. Kadang saya akhirnya jadi tethering juga, tapi kan sebaiknya dibiasakan untuk pintas kan. Itu boleh juga lah dibantu sama mahasiswanya. Mahasiswa tuh disodorin dulu si tab-nya. Coba kamu masukin dulu wifi-nya sampai ketemu, baru nanti si DPJP-nya buka akun itu udah lancar gitu. Kasihan gitu kayaknya kalau apa kebayang gitu ya DPJP-nya sampai ngurusin wifi dulu di awal gitu Dokter Faisal. Nanti minta aja DPJP-nya buat masukin pintas Unpadnya ke mahasiswa dulu. Terus yang diisi itu tolong dikasih tahu lagi aja Dokter Faisal apa aja tadi saya tekan masih ingatnya asesmen awal untuk kunjungan pertama, untuk kunjungan yang kedua CPPT, edukasi terintegrasi sama odontogram ya. Betul, betul, betul. Nah, 3 poin tadi itu. ada lagi Dokter Faisal menerangkan tentang input tindakan. Iya, betul. Nah, itu input tindakan itu ada di dummy mahasiswa nggak? Input tindakan tidak ada di dummy mahasiswa, Dokter Ani. Input tindakan Oh, hanya ada di menunya DPJP. nggak bisa dari mahasiswa juga ya? Maksudnya sekali dia datang ke kita malahan harusnya sih udah bayar gitu ya si mahasiswa tuh. Jadi kan Dokter Ani, fungsi tindakan itu kalau mau didelegasikan ke perawat atau pekarya, tidak ke mahasiswa. Jadi pekarya dan perawat bisa menginput tindakan kalau memang DP. Punten Dokter Kos ke mute. Oh, untuk fungsi tindakan itu yang bisa ngeklik selain DPJP adalah perawat dan pekarya. Jadi jadi bisa. pendelegasiannya tidak ke ya. Jadi Jadi bisa ke petugas, ke pekarya atau ke terapis gigi kalau memang ingin didelegasikan. Berarti bisa minta mahasiswanya untuk pastiin udah diinput belum tindakannya lewat pekarya ya Dokter Kos ya? Betul sekali, khusus tindakan begitu. Kalau status bayarnya udah kelihatan belum Dokter Faisalnya? Kemarin saya belum sampai verifikasi masalah status bayar. Begitu diinput tindakan baik oleh DPJP maupun pekarya dan perawat, maka nanti di tab tindakan itu di bawah bisa terlihat statusnya apakah sudah bayar atau belum. Harapannya dokter baru akan memberikan ACC setelah status tindakan itu berubah status menjadi belum bayar menjadi sudah bayar, Dok. Berarti tadi ada 4 ya. Pertama CPPT, yang kedua edukasi terintegrasi, yang ketiga odontogram, yang keempat status bayar gitu ya? Iya betul, Dok. Ya Izin udah, sharing lagi ya, Dok ya. Sebetulnya boleh. kami sudah memberikan tanda supaya mempermudah DPJP untuk melihat apa saja yang harus diisi oleh DPJP. Jadi di menu DPJP ini ada tab-tab yang berwarna merah, Dok. Nah, tab-tab yang berwarna merah ini merupakan tab yang wajib diisi oleh DPJP dengan bantuan mahasiswa tadi, Dok. Kecuali mungkin tindakan dan selesai ya, Dok ya. Setelah mengisi tindakan, jangan lupa klik selesai ya, Dok ya. Khawatir nanti nggak masuk terekod. Gitu. Jadi ini yang berwarna merah, mohon untuk diisi. Jadi kalau tombol approval-nya cuma satu aja di asesmen medis, di asesmen mahasiswa. Di asesmen mahasiswa approval, kemudian nanti berarti kan mahasiswa sudah melakukan ACC status, kemudian mahasiswa melakukan tindakan, tindakan selesai diasesikan kepada DPJP, sudah selesai, sudah oke, bisa melakukan pembayaran dengan menginput tindakan ini. Kemudian nanti di bagian bawah ada statusnya apakah tindakan tersebut sudah dibayar atau belum. Kalau sudah dibayar ini akan berubah menjadi warna hijau dan tulisannya sudah dibayar. Setelah itu baru dokter-dokter bisa melakukan klik selesai untuk menutup medical record ini. Jadi kalau asesmen mahasiswa itu kalau diklik isiannya itu ada, kalau misalnya anggap aja mahasiswanya udah ngisi semua ya Dokter V, Ya betul. profil, asesmen medis, odontogram, sama tindakan udah dimasukin sama pekarya, nanti di asesmen mahasiswa itu keluar semua isiannya kan harusnya? Ya betul.
Yang isian asesmen mahasiswanya ya dok ya? Betul ada. Ya, Ada di jadi tinggal riwayatnya. kita lihat. Betul. Oke. Itu aja sih Dokter V. Terima kasih. Baik, terima kasih Dokter Ani. Kemudian di sini ada pertanyaan lewat chat box dari Dokter Seto. Pertanyaannya adalah, apabila tindakan yang dilakukan koas tidak selesai, apakah input tindakan berkaitan dengan pembayaran tetap dilakukan? Kalau tindakannya tidak selesai, maka yang diinput hanya pendaftaran saja, dok. Tindakannya berarti tidak diinput dulu. Begitu. Kemudian dari Dokter Zakia, izin bertanya, kalau di instalasi penyakit mulut, perawat yang bisa bantu mengenai Imedrec ini siapa? Karena pasti masih ada adaptasi dulu dari mahasiswa maupun DPJP dalam pengisiannya. Untuk pendampingan nanti bisa menghubungi Patri, dok. Pak, ya betul, dari Patri Yulianto. Begitu, Dokter Zaki. Patri siap ya, Patri ya, dipanggil ke sana ke sini ya. Jadi cowok Siap, panggilan dulu. siap dok, aman. Harus siap Pria. Iya dok. Dari Dokter Gita ada pertanyaan lagi, Mangga dok, silakan. Punten, Dokter Faisal cuman tadi mengkonfirmasi lagi yang pertanyaan Dokter Ani, berarti untuk kita mah begitu selesai pemeriksaan pasien, kita hanya cek asesmen mahasiswa sudah diisi atau belum. Nah, di asesmen mahasiswa itu apakah pembayaran ada nggak ya? Dia sudah Tidak membayar ada, atau belum? dok. Enggak, nanti kalau Tidak ada. udah approval baru ya. Approval, baru di menu tindakan dan pembayaran hanya ada di menu DPJP, pekarya, dan perawat. Oh, jadi setelah kita approval, kemudian kita cek dulu tindakan udah bayar atau belum. Setelah itu baru kita selesaikan. Ya, betul. Betul, dok. Oh, kalau yang tanda tangan di paper masih tapi kan masih berlaku. Nanti akan kita mulai tarik bertahap. Rencananya sih, dok, kalau di ACC oleh direksi, supaya semuanya semangat beralih ke medical record elektronik, mulai tanggal 1 Maret itu untuk pasien baru kita akan mulai menggunakan full elektronik. Nanti mungkin masih akan dikaji dulu oleh pimpinan apakah bisa dilaksanakan atau tidak. Kalau pasien lama, Pasien lama masih diberikan. Nah, kalau misalnya kayak di orto itu kan ada status yang buat diskusinya ya. Nah, itu mah kan tetap mesti pakai paper ya. Jadi kayaknya nggak mungkin bisa ditarik semua full paperless ya. Berarti tetap harus itu. Okay. Jadi mungkin dibedain kali ya berkas pendidikan sama berkas rumah sakit Dokter Gita. Yang akan ditarik mungkin berkas rumah sakit ya. Ya, betul, yang kita tandatangan hanya berkas pendidikan nantinya gitu kan. Iya. Soalnya kalau sekarang kan double Dokter Fei, ya berkas pendidikan, ya berkas itu, ya apa rekam medis kan. Kalau orto ditambah SIM orto ya. Lagi ya Dokter Gita. Iya, ditambah SIM 4 ya. Sibuk banget ini. Di depan aja kalau jaga layarnya 2 sama handphone 1, aduh. Siapa tahu bisa diintegrasikan, dok, SIM ortonya sama medical record ini, dok, sama Patri. Nggak bisa kayaknya ya, terpisah karena itu mah buat soalnya ini mah buat evaluasi, mahasiswa Dokter Fei. Ya. Baik, mudah-mudahan sih ada yang bisa ditarik nanti biar nggak ribet. Dokter Fei. Mohon mangga Dokter Gita. Ya, mohon ini Dokter langsung Gita. dicoba deh, Dokter Fei. Langsung dicoba sekarang. Atur nuhun, dok. Ya. Dari Dokter Budi, apa ada pertanyaan lagi, dok? Dokter V itu tadi kan kalau DPJP kan bisa pakai laptop sendiri ya. Kalau koas atau residen itu pakai gadget masing-masing ya? Atau? Iya betul, masih pakai masing-masing. Jadi pakai HP juga bisa mereka? Bisa, ya. Oh gitu. Terus itu kan tadi saya udah mulai coba. Itu kan ada pemilihan DPJP ya. Kalau kita misalkan di kita kan tiap hari memang ada 2 DPJP ya, Dokter V. Nah itu tergantung mahasiswanya ya. Jadi kalau mahasiswa udah ngeklik DPJP-nya, misalkan saya
ACC yang lain gitu, misal dia ACC ke ACC yang lain, terinputnya nama saya, itu nggak bisa ya Dr. V ya? Iya, nggak bisa. Kemarin pun ke mahasiswa sudah kita instruksikan, sebelum mereka melakukan pengisian dummy, maka mereka harus melakukan konfirmasi dulu di DPJ. poliklinik DPJP siapa yang berjaga. Gitu. Nah, terus kalau misalkan mau dirubah DPJP-nya masih bisa Dr. V? Masih Misalnya bisa. tetap masih Nanti tetap tinggal, DPJP yang jaga gitu. Misalnya ada 2, itu tiba-tiba yang satu lagi bedah dulu gitu. Terus ngasihnya ke DPJP satu yang lagi jaga gitu. iya, Masih bisa bisa dirubah dok. ya? Iya, Sebelum tinggal di nanti, approve ya? iya betul. Tinggal nanti dikonfirmasi aja, diinformasikan ke perawat atau ke pekarya di poliklinik. Siap Dr. V, terima kasih. Ya, sama-sama dokter. Dokter Ida, mangga dokter Ida. Punten nanya lagi. Jadi di orto juga DPJP-nya tuh sehari 3 orang serentak dari pagi sampai sore. 3 orang serentak karena kan pasiennya banyak. Jadi kumaha, pokoknya si mahasiswanya mengisi sesuai dengan DPJP aja ya. Betul dok. Jadi nanti harapannya mahasiswanya harus ngadep dulu ke DPJP-nya dok. Mau Iya, ACC sama DPJP yang mana. iya. Baru dia isi di daminya. Ya, jadi memang mahasiswa sudah tahu soalnya kita kan pasien-pasien itu kan berkelanjutan. Jadi sekali sama saya misalnya DPJP-nya sampai sembuh akan sama saya terus gitu. Jadi memang mahasiswa tidak lagi bertanya siapa DPJP, enggak. Dia udah tahu kalau saya pegang pasien Umar misalnya. Ini pasiennya DPJP Dr. Evi. Jadi dia akan ngisi DPJP nama saya gitu. Begitu nanti ada mahasiswa lain yang bekerja, ini pasien dengan DPJP Dr. Iwa misalnya. Berarti jadi bisa ya serentak DPJP-nya ya ganti-ganti tergantung dari si pasien itu, begitu ya Dr. Faisal? Betul Bisa dok, ya? betul. Bisa Bisa dok. ya? Oh, baiklah. Jadi sebenarnya setiap ini tuh kita ACC-nya setiap presiden selesai mengerjakan ya. Selesai mengerjakan terus kita approve gitu ya. Jadi Betul dok. bukan di akhir periode jaga gitu, bukan kan? Iya betul bukan dok. Setiap pasiennya. Dr. Faisal pengen dong ditayangkan gimana profilnya PPDGS, soalnya saya coba buka profil DPJP PPDGS seperti nggak sama dengan yang dicontohkan tadi. Oh yang punya dami mahasiswa ya dok ya? Kalau daminya dosen sama. Kalau dosen beda dok. Yang punya Yang mahasiswa sama punya dosen beda. maksud saya kalau PPDGS, DPJP PPDGS sama DPJP Koas Oh, sama dok. Sama betul. Oh, saya tadi coba buka, nah asa beda, ada instruksi pindah klinik gitu. Terus ya agak ini. Apa bisa sambil di-share aja dok biar kita Boleh, terbayang dok? gimana caranya ya? Di-share Gimana screen caranya saja dok. kalau sambil share saya buka dulu gitu ya? Di Zoom-nya diklik share screen saja dok. Ya, terus habis gini, Diklik bagian window yang akan ditampilkan. oh jadi saya buka dulu kan windownya, buka dulu ininya ya, Browsernya dok. browsernya dibuka dulu ya. Ya betul. Oh, sinuhun. Mangga sambil saya buka mungkin boleh yang lainnya dulu supaya nggak menunggu saya. RSGM. Dokter Faisal, itu ada pertanyaan dari Dokter Seto di chat. Dari Dokter Zaki ya? Oh Dokter Seto sudah dok. Oh, udah dijawab ya? Iya betul. Kalau ternyata hari itu tindakannya tidak selesai, maka tindakannya tidak perlu diinput. Oh iya. Jadi mahasiswa atau pasien hanya membayar biaya pendaftaran saja. Ya. Betul. Kemudian untuk Dokter Zaki, jadi untuk IPM, integrasi, dan konservasi, perawat asesmennya itu sementara masih satu dok. Jadi ada satu perawat untuk menghandle 3 poliklinik tersebut, 2 atau 3 poliklinik tersebut. Belum ada perawat khusus untuk IPM. Nanti kita akan kedatangan perawat-perawat yang
PPK, P3K, mudah-mudahan kita bisa mengalokasikan satu perawat untuk di IPM. P3K itu apa Pak Faisal? P3, singkatannya saya kurang tahu, Dok. Tapi perawat yang sedang belajar ke kita kan, Oh, yang bukan, dikirim Dok. dari institut, bukan? Yang mana? Perawat yang kemarin lulus ujian seleksi masuk, Dok. Oke, ya. Pegawai tetap. Jadi pegawai tetap di kita ya. Betul, iya, betul. Mohon. Ya. Dokter Faisal, ini Nah, udah mohon, Dok. kelihatan. Sudah, Dok. Ini saya Nah, udah masuk kan ya. Nah, dokter, nah betul. Di antrian terus pasien, nanti setelah mahasiswa menginput nama dokter di dummy ya, mereka, maka ya. data yang kosong ini nanti akan berisi nama-nama pasien yang akan ACC ke dokter. Oh, begitu ya. Iya, betul, Dok. Baiklah. Kalau ini apa? Kalau total kunjungan pasien, coba saya klik ya. Mangga, Dok. Kalau ini riwayat kunjungan pasien, kalau dokter ingin melihat tanggal berapa, tanggal 27, 28, atau sebulan yang lalu, seminggu yang lalu, Oh, kunjungan pasien yang ke dokter siapa saja bisa dilihat di sini. Dok, izin menambahkan. oke. Mangga, Iya, mangga, iya, iya. Patri. Ya, kemarin tuh ini ada kasus juga, Dokter Ani juga kemarin ada mahasiswanya yang ACC itu bukan di tanggal hari tersebut gitu, Dok. Jadi hari yang sebelumnya. Nah, kalau untuk seperti itu, dokter bisa ke total kunjungan saja. Terus nanti filter tanggalnya bisa diatur sesuai dengan pasien tersebut datangnya tanggal berapa gitu, Dok. Oh, Takutnya kalau misalnya sih. kelewatan belum ACC gitu ya. Ya, Iya, Dok. betul. Oh, iya, iya, Yang iya. warna birunya bisa diklik, Dok. Nah, Warna untuk biru memilih nu palih mana ayat di tilu sebelah tanggal biru sebelah yang oh iya. nah itu Oh nanti iya, bisa iya, diklik iya, iya. tanggalnya. Mangga. Nah, kalau monitoring ini apa ini? Ini soalnya udah banyak ini ada pasien Nah, ini monitoring. riwayat pasien ke dokter juga. Ini berisi apakah isian CPPT-nya sudah lengkap atau belum, Dok. Di sebelah kanan bisa dilihat juga. Nah, diagnosanya sudah diisi atau belum, ICD-10-nya sudah diisi belum, asuhan keperawatannya. Jadi ini Wah, untuk ini monitoring dan CPPT dok. evaluasi. Oh, ini kan udah penuh terisi nih. Terus, oh ini dokter Afi semua ya. Ya, betul. Nah, ini untuk Oh, evaluasi nih. Nanti dokter Afi rajin gak nih si medical record-nya nih? Bisa kelihatan dari sini. oh. Nah, oh gitu. Ini misal ya, yang ada silang merah itu memang belum tidak diisi tindakannya begitu ya? Iya, betul, Dok. Oh, kalau CPPT dokter itu kita juga yang harus mengisi. Betul. Untuk pasien baru yang diisi adalah asesmen keperawatan, pasien lama CPPT dokter. Nanti kalau Asesmen, CPPT-nya sudah dibantu oleh mahasiswa, ini akan menjadi hijau juga, Dok. oh, asesmen keperawatannya itu ada di tabnya mahasiswa ya? Asesmen keperawatan yang perawat di depan poliklinik orto itu, Dok. Oh, Nah, oh begitu. Ini walaupun saya masuk di akun saya, tapi karena ini mungkin monitoring pasien, jadi yang dokter Afi juga terlihat ya? iya betul, semua dokternya terlihat. Oke. Sekedap. Tadi yang kalau pasien baru assessment apa? Asesmen medis, pasien baru Assessment asesmen medis. medis. Semuanya di dia, ya, di sini ada ininya, tandanya Ada, assessment Dok. medis. Asesmen medis, Patri, tolong dibantu, Patri. Itu paling mananya? Saya daftarkan dulu pasiennya mungkin ya, Dok, ya, supaya ada pasiennya sebentar, Dok. Yang di monitoring ini, Patri? Apa di monitoring mah nggak ada ya? CPPT aja ya? CPPT aja kalau di monitoring mah nggak ada assessment medis. Belum kemasukin kayaknya, Dok. Nanti kita Oh, tambahkan asesmen medisnya. iya. Jadi ini juga sebagai absensi lah gitu ya untuk dokternya, katakan jaga klinik teh ya aya teh pasien di parios gitunya. Mohon, Dok. Kalau tidak menulis ya berarti tidak bekerja di kliniknya begitu ya dokter Faisal Betul, ya. Dok. Tidak ACC Padahal mahasiswa. di enjingkeun ka sore ya teh unggal dinten. Tapi enggak mengisi ya tidak terekam ya.
Nah, mahasiswa mulai mengisi mulai besok begitu? Mahasiswa sudah dari kemarin sudah mulai uji coba juga, Oh, Dok. Ya, oke. Jadi hari ini saya mulai aja ya dengan mahasiswanya suruh mengisi juga ya, Dokter Faisal ya. mohon, mangga dokter. Alhamdulillah, terima kasih dok. Punten saya klik lagi yang manage approval CPPT Poliklinik ya, seperti apa ininya Mangga dok. tampilannya. Nah ini udah ada nih nama saya Geningan. Tapi saya belum lihat CPPT-nya begitu ya. Iya betul dok. Coba saya lihat ya. Form catatan pemeriksaan pasien terintegrasi. Nah, riwayat ada di Nah, sebelah iya teh kanan kumaha. dok. Riwayat pengisian ada di sebelah kanan. Nah itu dok betul. Bisa Riwayat di-scroll. catatan, tapi ini pasien terintegrasi, sanes pasien kelas 2. Kalau maksudnya terintegrasi itu tindakan di polikliniknya dok. Oh, Nanti baik yang diisi oleh koas atau yang diisi oleh presiden akan masuknya ke sini dok. jadi saya tidak Terintegrasinya. bisa lihat yang diisi oleh residen saja, enggak ya? Ya, di sini akan terekod yang Campur diisi oleh semua ya. perawat, yang diisi oleh mahasiswa, begitu. Oh, kalau di sini tidak ada kewajiban DPJP untuk meng-approve apapun kalau di sini. Kalau di Tidak ada, dok. tidak ada ya. Iya, ini mah hanya untuk melihat riwayat saja. Oh, baik. Nah, Kalau saat ini yang diisi oh, oleh perawat asesmen keperawatan di depan poliklinik ortodontik, dok. Mereka ini juga mah. ada penilaian kinerja. Penilaian kinerjanya dinilai salah satunya berdasarkan kepatuhan pengisian asesmen keperawatan ini. Makanya mereka pada rajin nih ngisi. Begitu. Oke, saya kalau mau kembali ke yang tadi, gimana ya? Klik Ada apa ya? lambang api di sebelah kiri, dok. Di kiri. Oh, Nah, itu semohon dashboard, diklik saja. klik aja. Oh, Nah, ini kembali ke tapi menu ini utama. kembali ke depan pisan ya. Maksudnya Betul. kalau kembali ke tahap ke sini, misalnya, oh baiklah. Tadi ada tulisannya sih dok, ada kembali antrian pasien Dok, kalau udah di dalam pasiennya Dok. Semohon kadia ini ya. Mohon nanti kalau misalnya udah ada pasiennya nanti klik periksa. Kalau misalnya mau kembali lagi ke sini biar nggak kejauhan, ada Heeh. di sebelah selesai itu ada kembali. Sebentar, klik periksa, mana klik periksa? Karena ini di pasiennya nggak ada jadi nggak bisa lihat Dok. Atau kan mungkin di total kunjungan Oh, mungkin Dok. Kita lihat pasien yang total kunjungan ini. nah itu Ini tanggalnya total mungkin kunjungan. kita di sorting dulu ke belakang Dok. Oke, misalnya kemarin ya. Di tanggal 1 Misalnya, sampai 28 aja mungkin Dok, biar nggak ini. punten. Sekedar. 1 sampai klik 28-nya pakai shift atau pakai apa? Langsung aja Dok. Oh gitu. Oke ya. Nah, Itu bisa periksa. jadi saya sekarang klik periksa gitu. Ya, Ini untuk pasien baru atau pasien apa ya? Nggak dibedakan dulu ya? kalau untuk nanti ada tulisannya Dok, di depan tuh ada tulisannya pasien baru atau pasien lama. Oh, ini saya udah klik periksa, Patri. Terus? Nah, yang tadi dokter tanyakan, nah ini ada kembali ke antrian nih Dok, tinggal diklik nanti jadi nggak kejauhan buat kembali ke antrian pasiennya Dok. Oh, kalau mau kembali ke antrian pasien, klik apa? Itu Dok, yang kembali ke antrian yang sebelah CPPT. Sebelah CPPT. Di atas sedikit, Dok. Tab paling terakhir. Dokter Di kiri, Evi, Dok, kiri, Dok. mumpung udah di sini dicobain asesmen asesmen mahasiswanya Dok buat approval. Oke, sekarang asesmen medis dulu coba ya. Saya kan nggak tahu ini pasien baru atau bukan. Bener nggak? Katanya kalau pasien baru harus klik asesmen medis, begitu ya? Nah, untuk Dr. tahap Faisal? awal, untuk melihat
isian mahasiswa, kita klik asesmen mahasiswa dulu, Dok. Ini Nah, dulu Nah, situ. Iya, tuh. Dok. asesmen mahasiswa. Nah, ini Nah, mahasiswa yang kemarin ACC ke dokter nih. Tanggal 1 bulan 2, tanggal 1 bulan 2. oh, Cuman dia tidak mengisi lengkap, dia hanya mengisi riwayat ringkas pasien rawat jalan, pemeriksaan vital, dan odontogram. harusnya memeriksa apa lagi? Kalau pasien baru harusnya dia melakukan pengisian asesmen medis. Kalau pasien lama harusnya dia melakukan pengisian CPPT. Plus edukasi Terus Dokter Fei, terintegrasi. ini Ya, kemungkinan mahasiswanya juga nggak masukin nama dia, jadi nggak keluar tombol itu approval. approval. Nah, betul, Dok. Kalau Iya. mahasiswanya tidak mencantumkan nama kucing. mahasiswa, kita nggak bisa nge-approve juga. Oh, coba-coba ya, kembali ke antrian ya. Tuh, belum lengkap ya. Nah, oke, tidak. Ya. Peringatan belum lengkap. Ini saya mau kembali ke antrian, nggak bisa ini. Bisa, Dok. Klik yang ya saja, Dok. Ya, aja. Oke. agak clear. belum terbiasa. Jadi diulangi ya. Aduh, maaf diulangi. Tadi kalau mau lihat total kunjungan, saya tahunya bahwa itu pasien baru sama pasien lama gimana ya? Ada di antrian pasien, Dok. Kan kalau ini mah kalau misalnya dokter lihat pasien yang hari-hari sebelumnya, Dok ya. Kalau untuk yang hari ini, dokter nanti di antrian pasien, jadi di situ ada keterangannya, Dok. Ada pasien lama, pasien baru, Dok. Ada di menu antrian pasien. Ya, kalau PPDGS-nya udah tahu ya mengisinya apa-apa saja, udah tahu ya mereka semua ya, udah diberi pengarahan kan ya kemarin ya? Sudah, Dok. Oke, saya sekarang kan sedang jaga klinik, jadi saya mulai mereka harus mengisi di tab gitu-gitu ya. Mengisi di tab saja, kalau residen bisa atau lewat HP mereka? Kalau mahasiswa itu mengisinya di HP device masing-masing, Dok. Oh, udah ke residen. Iya. Untuk residen. Oh, baiklah. Nanti sambil jalan lah ya, Patri. Kalau ada yang nggak ngerti, telepon lagi. Boleh, Dok. Mohon. Mangga atuh sekian dulu. Hatur nuhun. Saya tutup ya. Mangga, hatur nuhun, Dokter Ida. Mudah-mudahan semangat, Dok ya, Dok. Semangat. Baik, dari yang lain apa ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, mungkin sesi pemaparan dari saya dan Patri cukup sampai di sini saja. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon bantuan dan support dari Prof dan dokter sekalian untuk menjalankan aplikasi medical record elektronik ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Ibu Emma. Terima kasih Dokter Faisal, terima kasih Patri. Ya, terima kasih semua Ibu Bapak sekalian yang sudah sangat antusias mengikuti sosialisasi IML ini. Mudah-mudahan ke depannya bisa berjalan dengan lancar dan tidak ada masalah yang membingungkan. Tetapi kalau ada masalah, Dr. Faisal dan Kak Tri mungkin ya. Terima kasih atas semua perhatiannya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun kasadayana. Waalaikumsalam, hatur nuhun. Pamit Ibu Bapak sadayana. Amin.